warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Belajar Sama-sama, belajar bareng kapan aja, di mana aja. Nah, sekarang kita akan coba membahas materi bahasa Inggris untuk kelas 11. Kita lihat apa yang akan kita bahas ya. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas tentang chapter 6. It is about cause and effect. Atau dalam bahasa Indonesia bisa biasa kita sebut dengan sebab dan akibat. Oke, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, kemudian unsur kebahasaan terkait penggunaan sebab dan akibat sesuai dengan konteksnya. Nah, sebab akibat itu bisa misalnya kalian menggunakan nanti ungkapan because of, due to, thanks to, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, kemudian selain itu kalian juga diharapkan mampu menyusun teks interaksi transaksional baik secara lisan maupun tulis. Kemudian yang terkait dengan cause and effect sesuai dengan konteks secara benar pula dengan tetap memperhatikan fungsi sosial serta struktur teksnya. Kenapa kita harus mempelajari cause and effect? Padahal kita sehari-hari selalu berbicara tidak lepas daripada cause and effect. Nah, inilah nanti kalian akan ketahui setelah kita selesai membahas materi yang ini. Ini berdasarkan buku Bahasa Inggris kelas 11 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu simulasi kejadian yang bisa kita terjemahkan ke dalam cause and effect. Kita lihat sini ada seorang laki-laki tengah berjalan, sebut saja namanya Bunga. Oh, Bunga itu perempuan ya. Sebut saja namanya Andi. Andi berjalan sambil membaca buku dan apa yang terjadi pada dia? Oke. Oh, Andi menabrak pohon. Nah, ini bisa kita ceritakan ke teman-teman kita atau ke orang lain dengan menggunakan cause and effect. Bagaimana caranya? Biasanya ungkapan yang kita sampaikan adalah seperti ini. Karena berjalan sambil membaca buku, Andi menabrak pohon. Ya kan? Biasanya kita cerita kepada teman-teman seperti itu. Karena berjalan sambil membaca buku, Andi menabrak pohon. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan cause and effect. Paham ya? Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama lebih dalam. Sebetulnya cause and effect itu apa sih? Nah, kita lihat kalimat yang tadi kita gunakan. Karena berjalan sambil membaca buku, Andi menabrak pohon. Nah, kalimat yang pertama inilah yang disebut dengan cause atau sebab. Dan kalimat yang kedua sudah pasti effect. Good. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, siapkan pulpen, buku, dan sebagainya karena kalian tetap harus menyediakan alat tulis agar nanti ilmu yang kita dapat kita bisa ikat di dalam buku. Sehingga kalau kita lupa, kita bisa buka kembali buku catatan kita. Oke, kelas. Sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan cause and effect? Kita perhatikan lagi. Cause and effects is the relationship between two things when one thing makes something else happen. Jadi, cause and effect itu adalah hubungan antara dua hal, antara dua aktivitas, bisa juga dua kegiatan, dua aksi, yang mana salah satu aksi, salah satu hal itu membuat something else happen, membuat hal yang lain terjadi. Satu kegiatan melahirkan kegiatan yang lain. Itulah cause and effect.
Kalau kita bisa simpulkan, cause melahirkan efek. Betul? Seperti itu. Nah, kalau gitu, cause itu apa sih? Efek itu apa sih? Kita lihat lagi. Cause adalah the reason or motive for an action. Alasan atau motif dari sebuah aksi. Itu adalah cause. Cause juga menyatakan why something happens. Kenapa sesuatu itu terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan cause. Tadi kita sudah bahas, sudah katakan, cause melahirkan effect. Oleh karena itu, cause happens first. Cause itu terjadinya di awal atau terjadi pertama. Maksudnya, cause dan effect aktivitasnya lebih dahulu dilakukan atau lebih dahulu terjadi pada cause. Setelah cause barulah ada effect. Gitu ya. Contohnya misal kita bisa gunakan kalimat contoh saja ya. It rained, hujan turun. Nanti kita bisa gabungkan antara it rained dengan effect. Ini pasti aktivitasnya atau hujannya turun terlebih dahulu daripada si effect nanti. Hujan turun. Nah, apa yang terjadi kalau hujan turun atau setelah hujan turun? Kita lihat dulu di efeknya. Effect is the result or conclusion of an action. Effect itu adalah hasil atau kesimpulan daripada sebuah aksi. Itu effect. Kesimpulan daripada ini. Cause. Effect itu menceritakan tentang what happened. Apa yang terjadi pada Andi? Menabrak pohon. Nah, berarti menabrak pohon itulah yang dimaksudkan dengan effect. Apa yang terjadi setelah turun hujan? Nah, makanya effect itu happens due to a cause. Terjadi dikarenakan oleh cause. Misalnya, I got wet. It rained, I got wet. Mana yang terjadi lebih dahulu? Hujan dulu atau basah dulu? Betul, pasti yang terjadi adalah hujan dulu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan cause and effect. Nah, mudah bukan? Jadi mulai sekarang kita bisa bayangkan ternyata mengungkapkan sebab akibat dengan menggunakan bahasa Inggris tidak sulit, bukan? Hanya kita perlu sering-sering berlatih saja. Gitu. Tapi kalimat ini masih belum terlihat sempurna ya, kelas. Kalimat ini masih belum sempurna. It rained, I got wet. Maksudnya apa? Nah, masih cukup sulit dipahami. Sehingga kita masih butuh bantuan. Apa bantuannya? Nah, bantuan yang akan kita berikan kalau kita ingin mengungkapkan cause and effect adalah penggunaan signal words atau signal phrase. Ya. Bisa berupa word, bisa juga berupa phrase. Apa fungsinya? Sebagai penanda. Penanda bahwa kalimat itu termasuk sebagai cause atau kalimat itu termasuk sebagai effect. Kalimat yang jatuh setelah si signal ini ya. Kita perhatikan. Kita punya because. Oke, itu adalah signal words milik daripada cause. Cause ya. Because, and then we have also the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, due to, since, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Ini adalah signal penanda untuk cause. Semua ini kita bisa artikan sebagai karena. Karena menandakan cause. Karena, dikarenakan, oleh karena, oleh sebab, dan sebagainya. Tergantung konteksnya ya, mana yang lebih cocok jika kalian ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya signal words untuk effect. Di situ ada as a result, then, hence, for this reason, therefore, consequently, so, thus. Ini ungkapan atau phrase signal words bagi effect atau milik si effect. Jangan sampai kita tertukar ya. Setelah because tidak boleh kita berikan kepada effect. Gitu. Misalnya, it rained because I got wet. Nah, tidak masuk akal ya. Hujan turun karena saya kebasahan. Nah, sehingga
kalimatnya jadi rancu dan tidak menunjukkan mana yang terjadi lebih dulu, mana yang terjadi setelahnya. Nah, seperti itu. Sehingga kalimatnya tidak saling keterkaitan. Apakah hanya ini saja? Tentu masih banyak lagi selain signal words yang ada di sini ya, masih banyak lagi. Kalian bisa mencarinya dari berbagai referensi, dari buku, dari media online, dari sumber-sumber belajar yang lain. Kalau ini tadi kita terjemahkan sebagai karena, oleh karena, dan kawan-kawannya, nah ini berarti kita terjemahkannya bisa dengan misalnya sehingga, lalu, jadi, oleh karena itu, konsekuensinya, dan sebagainya. Gitu ya. Inilah yang harus kalian pahami. Jangan sampai tertukar. Oke, good. Kita lihat contohnya. Due to the COVID-19 pandemic, the schools were closed. Dikarenakan pandemi COVID-19, sekolah-sekolah ditutup. Nah, inilah fungsi daripada signal words. Berarti kita sudah paham ya. Kita tinggal lihat di sini due to. Dia menggunakan due to. Berarti kalimat yang jatuh setelah due to atau kata yang jatuh setelah due to, frase ungkapan yang jatuh setelah due to ini pasti dia adalah cause. Dan ini pasti terjadinya di awal. Gitu ya. Dikarenakan pandemi global, pandemi COVID-19, sekolah ditutup. Itu ya, bisa dipahami ya. Sehingga tidak masuk akal jika kita menggunakan misalnya so. So the COVID-19 pandemic, the schools were closed. Nah, itu tidak bisa digunakan dan tidak bisa dipahami. Paham ya? Kita lihat contoh yang kedua. I got wet because it rained. Mana yang terjadi lebih dahulu? Hujan atau basah? Hujan, betul. Karena hujan terjadi lebih dulu, maka kita harus menggunakan signal words-nya milik si cause. Karena cause terjadi lebih dulu. Mana yang kita pilih? Nah, kebetulan di sini contohnya menggunakan because. I got wet because it rained. Nah. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, ini kebalikan dari contoh yang kedua. It rained, so I got wet. Hujan turun sehingga saya saya kebasahan. Nah, mana yang terjadi lebih dulu? It rained, betul. Sehingga kata yang jatuh atau kata yang kita gunakan sebagai media untuk mengungkapkan bahwa dia adalah akibat dari kejadian pertama, kita bisa gunakan so. Selain so, boleh yang lain ya. Misalnya therefore, misalnya then, dan seterusnya. Terserah. Kalian bisa sesuaikan. Sekali lagi, sesuai dengan konteksnya. Apa perbedaan antara nomor 2 dan nomor 3? Nah, coba diperhatikan. Ada yang bisa jawab? Atau kalian sudah berpikir perbedaannya di mana? Betul. Tidak ada perbedaan. Kok yang nomor 2 efeknya di awal? Yang nomor 3 efeknya di akhir. Nah, meskipun efek ditaruh di awal, kita tempatkan di bagian awal, di bagian kalimat pertama, dan cause itu berada di kalimat yang kedua, itu tetap tidak akan mengubah fungsi dan maknanya. Ya, jadi meskipun kalimatnya berada di awal, bukan berarti kalimat si efek ini ya, meskipun efeknya di awal, bukan berarti efeknya itu terjadi lebih dulu. Tetap yang terjadi lebih dulu adalah si cause, gitu ya. Jadi kalian bebas bisa menggunakan signal words-nya di tengah atau di depan dan menggunakan cause atau efeknya di kalimat awal atau di kalimat terakhir. Nah, asalkan signal words-nya jangan di acak-acak gitu ya. Maksudnya ada di bagian belakang atau ada double dan sebagainya. Karena kalimatnya akan sulit dipahami. Gitu ya. Sudah bisa dipahami ya. Nah, berarti kalian sudah mampu mengungkapkan ekspresi ya, mengekspresikan kalimat-kalimat yang menggunakan cause and effect. Gitu. Oke, selanjutnya. Kita coba lihat ke sentence structure. Nah, ini susunannya. Nah, harus dipahami ya.
Jadi kalau membuat sebuah ungkapan, membuat sebuah kalimat harus disesuaikan dengan strukturnya supaya kalimat itu nampak lebih indah. Bagaimana jadinya kalau kita membangun rumah, pondasinya tidak beraturan, susunannya tidak beraturan, maka rumahnya pun tidak kelihatan nampak baik ya, nampak bagus. Gitu. Kemudian kita juga ketika menggambar sesuatu, katakanlah menggambar seseorang, kita perlu membuat sketsanya agar gambarnya terlihat lebih bagus, lebih sempurna. Nah, ini pula yang dimaksudkan. Jika kita ingin membuat sebuah kalimat, kita harus perhatikan strukturnya, susunannya. Ini aturannya. Perhatikan ya. Jika signal words-nya due to, because of, ya, due to, because of, owing to, thanks to, dan kawan-kawannya, ya, ini. Jika signal words-nya ini, maka dia diikuti oleh noun atau kata benda. Diingat-ingat ya. Due to dan kawan-kawan. Kata kuncinya due to. Due to, because, owing, thanks to. Because of ya, ingat because of, bukan because. Karena because nanti ada pada bagian yang kedua. Nah ini, jika signal words-nya because, since, as, for are followed by a verb. Jadi jika signal words-nya ini, maka dia diikuti oleh verb atau subject and verb, atau bisa juga kita katakan sebagai sentence ya. Diikuti oleh sentence. Tuh, bisa dipahami ya. Ini signal words untuk cause ya. Signal words to cause. Contohnya, misalnya, owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Dikarenakan, nah ini kan tadi kita bilang signal words untuk cause, berarti artinya dikarenakan, karena, oleh sebab, dan sebagainya. Gitu ya. Bisa kita artikan misalkan oleh karena, boleh. Oleh karena kerja keras dan intelijensinya, kami mendapatkan trofi, mendapatkan piala. Kita perhatikan, owing to di sini plus her hard work and intelligence. Kalian perhatikan kalimat yang berwarna kuning. Her hard work and intelligence. Nah, inilah yang disebut sebagai noun, kata benda. Loh, kok kata benda panjang sekali? Ya, kata benda itu tidak harus selalu nama orang, nama benda, nama tempat, ya. Ada juga kata benda yang bersifat abstrak atau abstract noun. Nah, inilah salah satunya, hard work, kerja keras ya, ini noun. Kemudian intelligence juga noun. Ini ya maksudnya. Atau kita bisa menggunakan because of, boleh. Because of her hard work and intelligence, we won the trophy. Boleh ya. Yang jelas kita harus mengungkapkannya sesuai dengan aturan. Yang kedua, kita bisa signal words yang diikuti oleh subject and verb, atau bisa juga sentence ya. Maksudnya subject and verb itu bisa adalah sebuah sentence. Ya, sentence itu minimal terdiri dari subject and verb. Gitu. Sudah bisa dikatakan sentence. Bisa saja kalian menambahkan misalnya subject, verb, object, keterangan, adverb ya, kemudian dan lain sebagainya. Silakan, boleh. Gitu. Contohnya ini, I got wet because it rained. Nah, because adalah signal words yang wajib diikuti oleh subject and verb. Gitu ya, subject and verb. Seperti tadi saya bilang, kalian bisa melengkapinya. Misalnya ditambahkan dengan objek pelengkap, ya, complement. Bisa, misalnya, I got wet because it rained heavily. Nah, boleh-boleh saja. Silakan kalian bisa ungkapkan sesuai dengan apa yang kalian ingin utarakan, yang berasal dari pikiran kalian. Makanya dalam kegiatan sehari-hari kita aplikasikan penggunaan
Cause and effect, ya, kepada sesama teman, kepada orang-orang tersayang, dengan mengungkapkannya menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Karena mudah sekali. Misalnya, karena hujan lebat, kita kebanjiran. Atau karena saya rajin belajar, saya mendapat ranking 1 misalnya. Itu bisa saja kita gunakannya dengan ungkapan-ungkapan berbahasa Inggris. Ya. Oke, sampai sini kalian sudah cukup paham bukan? Kalau sudah cukup paham, catatan di buku kalian sudah ada, kita coba latihan. Exercise 1. Exercise 1. Read the sentences, identify the signal words or phrase and the cause or effect. Ya, kita diminta untuk membaca kalimatnya, kemudian mengidentifikasi mana signal words-nya, mana cause-nya, mana effect-nya. Lihat nomor 1 sampai dengan 5. Nomor 1. Early men used weapons because they need to find food. Sudah bisa? Apakah perlu kita bahas bersama? Atau kalian sudah bisa menjawab sendiri? Mana yang disebut sebagai signal words atau signal phrase-nya? Dari nomor 1. Oke, good. Signal words-nya adalah because. Ya, good. Lalu setelah kita ketahui signal words, kita diminta mengidentifikasi cause. Mana cause-nya? Mana aktivitas yang terjadi terlebih dahulu? Orang dulu menggunakan senjata karena mereka perlu mencari makanan. Mereka harus mencari makanan. Menggunakan senjata dulu apa mereka perlu atau wajib mencari makanan? Butuh makan. Betul, mereka butuh makan sehingga mereka mencari makanannya menggunakan weapons, alat-alat untuk mencari makanan. Inilah yang disebut dengan cause. Nah, sudah ketahuan berarti efeknya adalah early men used weapons. Paham ya? Oke, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. The glaciers began to melt, therefore the land bridge between Asia and North America became flooded. Mana signal words? Oke, good. Signal words-nya sudah ketahuan ya. Therefore. Lalu, cause-nya? Ayo, silakan dipikir dulu. Cause-nya yang mana? Sudah? Jawabannya? Oke, good. Sebabnya adalah glacier began to melt. Glacier-nya mencair. Kemudian, efeknya? Good. Nah, mudah bukan? Sebetulnya untuk mengidentifikasinya kalian juga cukup memahami di signal words-nya. Jika signal words-nya because, maka pasti ungkapan kalimat atau frase atau klausa atau kata-kata yang jatuh setelah because itu pasti menunjukkan cause, ya. Karena because itu adalah signal words milik daripada cause. Sedangkan di nomor 2, therefore, pasti jatuhnya sebelum effect. Itu ya, gampang kan? Nah, tadi aturannya ada ya, kita bahas tadi sentence structure-nya. Because diikuti oleh subject and verb. Gitu ya. Nah, ini maksud daripada aturan-aturan yang tadi kita bahas. Nomor 3. Because they wanted to learn about different civilization that existed, archaeologists studied artifacts. Ya, good. Because itu adalah signal words untuk cause. Ya. Kemudian efeknya adalah archaeologists studied artifacts. Nomor 4 juga sama ya. Early men slowly started to grow food and as a result the leaves became easier. Ya. Mana yang lebih dulu? Oh, ininya dulu ya, signal words-nya ya. Oke, signal words-nya as a result. As a result adalah signal words milik daripada
effect. Sehingga efeknya adalah cause-nya adalah early man di kalimat pertama, kemudian efeknya the lifts became easier, gitu ya. Nomor 5 pasti kalian sudah paham. Saya kasih waktu 1 jam untuk menjawab nomor 5. Oh, kelamaan ya. Saya kasih waktu 5 detik. 5. Oke. Nomor 5 jawabannya adalah good, because sebagai signal words, ya, my sister was very tired because she stayed up past night. Kemudian, cause-nya pasti jatuh setelah because. She stayed up last night. Karena sudah pasti ya, masuk akal ya. Karena dia begadang, dia lelah, gitu ya, capek, ngantuk, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, kalimat-kalimat ini semuanya memiliki keterkaitan, gitu ya. Oke, good. Kalian sudah paham? Kalian sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ungkapan-ungkapannya bisa kalian terapkan sesama teman, ketika ngobrol, ketika chat, ketika lain-lain. Nah, bisa kalian gunakan. Exercise 2. Let's make a sentence. Nah, kita disuruh untuk mencoba membuat sebuah kalimat. Tapi kita sudah dikasih clue-nya, sudah diberikan clue-nya. Clue-nya adalah cause and effect. Misalnya, cause-nya, it was very windy. Effect-nya, all the flights were cancelled. Nah, kita disuruh menggabungkan, berarti kita harus menentukan signal words-nya. It was very windy, therefore all the flights were cancelled. Nah, gitu ya. Gampang kan? Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian kerjakan sendiri dan jawabannya bisa kalian tuliskan di komentar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jika kalian ingin bertanya, silakan tanyakan. Jika saya menjelaskannya masih banyak salah, saya mohon maaf. Yang jelas tujuannya kita belajar sama-sama, belajar kapan aja, di mana aja. Oke, what have you got? Yang telah kita dapatkan apa? Ya, kita bisa tahu cause itu adalah reason atau why something happens. Kemudian effect itu adalah what happened gitu ya. Kita bisa tahu. Oke, saya sudah disuruh pulang, waktunya sudah habis. Sampai jumpa lagi.